Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, sahabat FI dimanapun Anda berada. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan aplikasi penunjang publikasi ilmiah. Jadi sahabat FI dimanapun Anda berada, dalam publikasi ilmiah tentu kita membutuhkan yang namanya software, sehingga dengan bantuan software ini akan memudahkan kita dalam menggarap proyek penulisan manuskrip. Sebelum saya menjelaskan apa saja, ini berkaca dari pengalaman saya secara pribadi, saya ingin sedikit sharing, berbagi. Nah, ini publikasi yang dipublikasikan di International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage tahun 2022. Kita mengangkat topik tentang krisis ya, bagaimana perbandingan antara pandemi COVID dan bencana alam terhadap industri haji dan umroh. Jadi kebetulan riset ini kita garap dimulai dari tahun 2020 dan alhamdulillah bisa dipublikasikan di jurnal Scopus Q1 tanpa bayar ya, alhamdulillah. Kemudian ada juga publikasi ini di jurnal Nadwa, Jurnal Pendidikan Islam tahun 2021. Kebetulan saya mengangkat tentang bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam di masa pandemi COVID-19. Bagaimana sih caranya mengembangkan satu pembelajaran online yang itu bisa berdampak terhadap peningkatan karakter religius siswa. Nah, ini jurnal Nadwa di Sinta 2, terakreditasi di Sinta 2. Kemudian ada juga Islam and Religious Moderation, the role of school laboratory in negotiating religious moderation within theological plurality. Nah, ini juga publikasi yang membahas tentang moderasi beragama. Studi kasus diambil dari sekolah Lab School UPI, bagaimana sekolah ini rupanya mampu membangun satu interaksi di antara siswa muslim dan non-muslim, sehingga dalam interaksi tersebut muncul perdamaian, keamanan, saling mengerti. Jadi tidak ada yang namanya unsur intoleransi beragama. Nah, kemudian ini Google Scholar, kemudian ini Scopus ID. Hari ini saya ingin sedikit sharing ya. Apa saja sih aplikasi-aplikasi yang harus dibutuhkan seorang peneliti ketika ingin menulis sebuah manuskrip jurnal? Setidaknya berkaca dari pengalaman yang saya lakukan, ada 5 aplikasi yang selalu menjadi pegangan saya selama menulis manuskrip. Yang pertama tentu Microsoft Word ya. Nah, Microsoft Word ini tentu sahabat sekalian sudah pada kenal, jadi aplikasi yang memang berperan dan berfungsi untuk menulis ya. Nah, ini. Kemudian ada juga aplikasi Mendeley ya.
Aplikasi Mendeley ini memang dibutuhkan agar ketika kita mengutip sebuah referensi itu kita akan lebih mudah untuk merapihkan dan langsung diotomatisasi ya. Kemudian selain itu juga ada Google Translate ya. Karena yang namanya publikasi baik itu di level nasional maupun internasional pada hari ini sudah diarahkan untuk berbahasa Inggris. Maka sebab itu saya dengan kemampuan bahasa Inggris yang kurang mencoba mengoptimalkan penggunaan Google Translate ini ya. Google Translate. Silahkan. Ataupun Anda bisa menggunakan software-software yang lainnya ya. Banyak sekali lah software translate. Yang penting bagaimana kita dengan mudah bisa menerjemahkan tulisan kita berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Kemudian yang tidak kalah penting yang selanjutnya adalah publish or perish ya. Jadi aplikasi publish or perish ini satu aplikasi mesin pencari metadata hasil riset. Nah, jadi kawan-kawan ketika misalkan ingin mengangkat satu topik, nah memang sangat disarankan untuk melakukan pelacakan ya terhadap literatur-literatur atau hasil-hasil penelitian yang memang sudah diangkat pada wilayah tersebut. Publish or perish mirip dengan Google lah mesin pencari ya. Cuma dia lebih fokus untuk mencari riset-riset yang berkaitan dengan hal apapun. Lalu yang terakhir ada aplikasi Grammarly. Nah, Grammarly ini satu aplikasi yang berperan dalam rangka merapihkan tata cara atau kaidah-kaidah bahasa Inggris karena menggunakan Google Translate memang masih ada beberapa kendala, salah satunya adalah terkadang kaidah-kaidah bahasa Inggrisnya masih sangat harus dirapihkan dan diperbaiki. Nah, oleh sebab itu menggunakan aplikasi Grammarly setidaknya ini membantu kita dalam rangka bagaimana manuskrip tersebut terlihat rapih. Nah, seperti itu. Ya, jadi sobat sekalian, ini 5 aplikasi yang selama ini saya terapkan dalam setiap publikasi apapun, baik itu di level Sinta maupun di level Scopus. Ada yang bertanya kenapa tidak tidak menggunakan jasa proofread? Ya, mungkin karena keterbatasan dana juga. Karena kalau kita menggunakan jasa proofread, itu biasanya satu naskah itu kisaran 2-3 juta ya, atau bahkan bisa lebih ya. Jadi karena keterbatasan dana ini, maka saya mencari cara untuk katakanlah meminimalisir pembiayaan tersebut. Nah, jadi itu kawan-kawan sekalian ya. Jadi silakan Anda mencoba. Jika Anda masih belum paham bagaimana cara menginstal aplikasi-aplikasi tersebut, bagaimana cara mengoperasionalkannya, silahkan Anda buka YouTube konten-konten yang sudah membahas ini, ataupun kalau tidak, silahkan Anda tunggu insya Allah pembahasan-pembahasan selanjutnya seperti itu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu, pantang menyerah. Mudah-mudahan sahabat sekalian diberikan kemudahan dalam proses penulisan dan publikasi karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.